Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mata kuliah tentang pendidikan anak prasekolah. Yang terhormat kepada Ibu Fadril Anugrah, Safri, perkenalkan nama saya Vina Elviana dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Atin Karlina. Baiklah, pertama saya akan menyampaikan tentang apa itu pendidikan anak prasekolah. Pendidikan prasekolah merupakan dasar bagi perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, daya cipta, dan penyesuaiannya dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, perlu diusahakan agar pendidikan ini dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Bantuan dari semua pihak sangat diperlukan, terutama dari media massa seperti radio, televisi, surat kabar, majalah, dan buku-buku bagi anak balita. Pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar, yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan prasekolah antara lain yaitu meliputi taman kanak-kanak, tempat terdapat di jalur sekolah dan kelompok bermain, serta penitipan anak di jalur luar sekolah. Taman kanak-kanak diperuntukkan anak usia 5-6 tahun untuk 1 atau 2 tahun masa pendidikan. Sementara kelompok bermain atau penitipan anak diperluas paling sedikit berusia 3 tahun. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang landasan hukum pendidikan anak prasekolah. Kata landasan hukum ini berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Landasan seorang guru boleh mengajar misalnya adalah surat keputusan tentang pengangkatan sebagai guru yang melandasi atau mendasari ia menjadi guru atau surat keputusan beserta hak-haknya menurut Madepidarta bahwa landasan hukum pendidikan dapat diartikan sebagai baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, dalam hal ini kegiatan pendidikan. Landasan hukum pendidikan yang berlaku di Indonesia ada berbagai peraturan perundang-undangan yang bertingkat, antara lain 1. Undang-Undang Dasar 1945. Yang ini merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Ayat 2 pasal ini berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat ini berkaitan dengan wajib belajar 9 tahun di SD dan SMP yang sedang dilaksanakan. Dan yang kedua yaitu Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di antara peraturan perundang-undangan RI yang paling banyak membicarakan pendidikan adalah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Sebab undang-undang ini bisa disebut sebagai induk peraturan perundang-undangan pendidikan. Pasal 1 ayat 2 dalam Sistem Pendidikan Nasional berbunyi sebagai berikut. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Yang ketiga yaitu pendidikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, yaitu tentang peraturan pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan 9 standar nasional, standar proses dan standar kompetensi kelulusan, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, pembiayaan, standar penilaian pendidikan, dan standar pendidikan anak usia dini. Dan untuk materi yang kedua yaitu menjabarkan konsep, prinsip, dan ciri-ciri anak prasekolah. Bahwa pengertian pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar yang tujuannya untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dan lingkungannya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Prinsip anak prasekolah ini yaitu pertama, siswa bukan sebagai orang dewasa yang muda dalam proses berpikirnya. 2. Anak usia prasekolah
dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik. Ketiga, untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar. 4. Keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar. 5. Pemahaman dan retensi akan meningkat jika materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu. 6. Belajar memahami akan lebih bermakna dari pola belajar menghafal. 7. Adanya perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan. Dan ada juga ciri dan tahapan perkembangan prasekolah, yaitu ada 4. Yang pertama, perkembangan jasmani. Yang kedua, perkembangan kognitif. Yang ketiga, perkembangan emosi dan jasmani. Dan yang keempat, yaitu perkembangan bahasa. Dan materi yang ketiga yaitu tentang teori pendidikan anak prasekolah menurut tokoh-tokoh di Indonesia dan di dunia. Menurut tokoh bahwa pendidikan prasekolah mempunyai sejarah yang amat panjang, bermula dari filsafat Martin Luther, Rousseau, dan Pestalozzi. Tokoh-tokoh tersebut mengarahkan pemikiran para ahli yang hidup pada abad berikutnya, baik tentang sekolah maupun pendidikan prasekolah pada umumnya. Pentingnya pendidikan ini telah diteliti oleh beberapa tokoh dan para pemikir tentang pendidikan. Begitu banyak ide yang telah mereka gagaskan untuk mengungkapkan pentingnya pendidikan dalam kehidupan tokoh-tokoh tersebut. Tidak hanya dari dalam negeri saja, namun juga ada tokoh-tokoh dari luar negeri. Pengaruh tokoh-tokoh abad ke-18 dan sebelumnya yaitu yang pertama, Martin Luther menekankan pada anak agar menggunakan sekolah sebagai sarana untuk mengajar anak untuk membaca. Sementara itu, Luther yakin pula bahwa keluarga merupakan institusi yang paling penting bagi pendidikan anak. 2. James Javassus Rosen sangat menekankan pada pendidikan yang memperhatikan kematangan anak. 4. Johann Hendrik Pestalozzi yaitu selalu menekankan pembelajaran yang dilakukan harus menggunakan pendekatan alam atau naturalistik. B. Yaitu pengaruh dari tokoh-tokoh abad ke-19 dan ke-20. Friedrich Wilhelm Frobel yaitu lahir di Jerman. Ia dikenal karena menciptakan Garden of Children atau Kindergarten atau taman kanak-kanak yang berarti dalam kebun milik anak Blankenburg, Jerman pada tahun 1837. Frobel memandang pendidikan dapat membantu perkembangan anak secara wajar. Ia menggunakan taman sebagai simbol dari pendidikan anak. Kurikulum yang dirancang Frobel meliputi pekerjaan atau kegiatan seni dan keahlian serta pembangunan konstruksi. Menurut Frobel, guru bertanggung jawab dalam membimbing. 2. John Dewey. John Dewey adalah salah satu tokoh Amerika yang mempengaruhi pendidikan di Amerika. Teori Dewey tentang sekolah yang biasa disebut progressivism lebih menekankan pada anak didik dan minat anak daripada mata pelajarannya sendiri. 3. Maria Montessori, yaitu dokter atau antropolog wanita Italia yang pertama. Montessori seperti Frobel memandang perkembangan anak usia dini sebagai suatu proses yang berkesinambungan. Montessori memandang persepsi anak terhadap dunia sebagai dasar dari ilmu pendidikan. 4. MC Milan bersaudara. Rachel dan Margaret adalah orang-orang yang menciptakan sekolah nursery yang pertama di London pada tahun 1911. Mereka berpendapat bahwa masalah kesehatan dan sosial pada anak-anak perlu dikoreksi dan dilakukan pencegahan melalui pengasuhan dan pendidikan yang tepat sebelum anak masuk sekolah. Perbedaan dari sekolah Montessori, sekolah nursery, dan dari MC Milan mementingkan kreativitas dan bermain. Jean Piaget yaitu ilmuwan dari Swiss yang paling terkenal dan paling berpengaruh dalam teori yang mendukung pendidikan anak masa kini.
Ia sangat tertarik dengan ilmu pengetahuan, proses belajar, dan berpikir. Adapun pengaruh tokoh lain terhadap pendidikan masa dini yaitu pertama, Stanley Hall. Hall sangat mengkritik pendekatan yang dilakukan Froebel dengan kindergartennya, dan ia menginginkan lebih menekankan pada bermain bebas dan ia lebih memperhatikan kesehatan jasmani dan kindergarten yang tradisional. Perhatian Hall terhadap studi tentang anak memberikan sumbangan kepada perkembangan bidang psikologi pendidikan. Hall bersama murid-muridnya mendorong pada pendidikan untuk lebih banyak belajar tentang anak dan psikologi yang merupakan acuan dasar dalam pengajaran Ross 1972. 2. Jimmy Fixer Horn. Berdasarkan sejarah dijumpai bahwa para pendidik percaya bahwa kecerdasan adalah suatu kemampuan yang menetapkan tidak dapat diubah lagi. Berdasarkan studi penelitian yang dilakukan oleh J.M.C. Fickerhan pada akhir 1950, paling tidak yang dapat diukur sebagai inteligensi sifatnya tidak menetap, tetapi dapat dipengaruhi oleh pengalaman. Dengan penemuan tersebut mendorong para pendidik pada umumnya dan prasekolah khususnya untuk selalu melakukan program investasi bagi anak-anak usia dini. Benjamin Bloom, yaitu peneliti yang dilakukan oleh Benjamin Bloom 1964 mengamati kecerdasan anak dalam rentang waktu tertentu. Bloom yakin bahwa anak dalam menguasai tugas-tugas yang dihadapkan kepada mereka di sekolah, tetapi memang benar bahwa ada anak yang membutuhkan waktu lebih lama dan bimbingan waktu lebih intensif dibandingkan teman seusianya. Dan yang terakhir yaitu Pak Jerome Bruner. Bruner percaya bahwa kunci untuk menjadi guru yang berhasil adalah bila mereka memahami perkembangan anak dan memahami bagaimana memandang dunia dan kemudian menerjemahkan mata ajaran secara tepat sesuai dengan bagaimana anak memandang dunia pada saat tersebut. Guru memahami perkembangan anak tidak akan mengajarkan perkalian pada anak yang baru berusia 2 tahun, tetapi membantu anak agar mengenal bahwa beberapa objek di lingkungan anak seperti sepatu selalu dalam pasangan atau seterusnya. Dan materi selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya yaitu Atin Karlina. Kepada Atin saya persilakan. Baiklah, saya ingin melanjutkan yang berjudul Sejarah Perkembangan Lembaga Pendidikan Anak Sekolah. Pakar intelektual pendidikan anak di usia dini sering melacak pengakuan sejarah yang relatif baru dari masa kanak-kanak sebagai periode yang unik dalam kehidupan dan penulisan filsuf Eropa abad ke-17 dan ke-18. Aries 1992. Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk semua tahun 1990 bersama-sama disponsori oleh lembaga-lembaga pendidikan internasional utama termasuk UNESCO, UNICEF, UNP, dan Bank Dunia yang diselenggarakan di Jomtien, Thailand, Maret 1990 adalah DAS dalam perkembangan EC. Dalam deklarasi konferensi disebut bahwa belajar dimulai saat lahir ini panggilan untuk perawat anak usia dini dan pendidikan awal. AC dan AC adalah bidang beragam pendidikan, mulai dari program pendidikan dan pusat usia dini formal untuk penitipan siang, hari keluarga informal dan berbasis rumah, dan program pendidikan orang tua.
Sejarah berdirinya taman kanak-kanak atau yang disebut prasekolah telah dimulai pada tahun 1900. Tokoh seperti Proabel adalah yang paling berpengaruh. Pada tahun 1837, Proabel telah menggunakan istilah kindergarten atau taman kanak-kanak. Pola perkembangan pendidikan anak usia dini di Indonesia dikelompokkan menjadi 4, yaitu pada zaman kerajaan penjajahan Belanda, Jepang, dan zaman kemerdekaan. Sekolah pada zaman kerajaan Indonesia umumnya anak-anak raja belajar dari empu. Para empu tersebut mengajarkan membaca, menulis, berhitung, kesastraan, ilmu kanuragan, dan filsafat. Pelajaran yang digunakan pada zaman kerajaan adalah pembelajaran menggunakan sistem sentrik, yaitu mereka bekerja sebagaimana yang dikerjakan keluarga gurunya, yaitu seperti mencakul, mencuci baju, dan lain-lain. A. Friandes Wilhelm Proabel 1782 sampai 1852 mendirikan kindergarten pertama pada tahun 1837. Kurikulum yang dirancang Proabel meliputi pekerjaan atau kegiatan seni, keahlian, dan pembangunan. B. Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh gerakan di lingkungan perguruan taman siswa, mendirikan Taman Indria, yaitu suatu sarana pendidikan untuk anak prasekolah. C. Dewey meyakini bahwa anak harus diberikan kegiatan yang bermanfaat sesuai tahap perkembangannya. D. Menekankan bahwa alat bermain sangat urgen untuk dirancang pada saat kegiatan bermain anak-anak. C. Belum menyatakan bahwa perkembangan mental, yaitu perkembangan inteligensi, kepribadian, dan tingkah laku sosial, sangat pesat ketika anak masih berusia dini. Separuh dari perkembangan intelektual anak berlangsung sebelum anak berusia 4 tahun. F. Lancel menyebut bahwa tingkat perkembangan kognitif pada usia 17 merupakan suatu akumulasi perkembangan anak sampai usia 4 tahun sebanyak 50%, usia 4 sampai 6 tahun sebanyak 30%, dan 20% yang lain dicapai pada usia 9 sampai 17 tahun. E. Tahap perkembangan psikologi anak prasekolah. Pengertian perkembangan anak. Perkembangan merupakan suatu perubahan, dan perubahan ini tidak bersifat kuantitatif melainkan kualitatif. Tahap pertumbuhan anak. Pertumbuhan yang dimaksud tidak hanya pada bagian luar tubuh saja, tetapi juga pada organ dan tubuh, termasuk otak, jantung, dan hati. Adapun tahap pertumbuhan, masa pelahir atau masa konsepsi, masa bayi, masa balita, dan masa prasekolah, masa sekolah dasar, masa remaja. Perkembangan anak prasekolah usia 4-5 tahun. Perkembangan pada usia ini mencakup perkembangan fisik, motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosian. Ciri-ciri anak usia dini antara usia 3-6 tahun sebagai berikut. Ciri-ciri fisik anak prasekolah. Usia dini
Selanjutnya, emosional anak usia dini, kognitif anak, dan implikasi dari perkembangan anak pada masa prasekolah dan pada masa sekolah dasar dalam pendidikan. Implikasi perkembangan anak pada anak masa prasekolah dalam pendidikan. 2. Implikasi perkembangan anak sekolah dalam pendidikan. Selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan kepada Pina. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari 6 materi yang telah kami bahas tadi, bahwasanya pada awal pendidikan prasekolah, baik di Indonesia maupun di luar, sama-sama untuk mempersiapkan anak ke jenjang selanjutnya, yakni sekolah dasar. Di Indonesia, pendidikan prasekolah sudah ada sejak tahun 1914 yang mendirikan oleh pemerintahan Belanda dengan nama Voorklas atau kelas persiapan. Kemudian Ki Haji Dawantara mendirikan Taman Indria pada tahun 1922 untuk anak berusia di bawah 7 tahun. Sedangkan di luar khususnya Jerman pendidikan anak usia dini sudah ada sejak tahun 1873 yang didirikan oleh Froebel dengan nama Kindergarten. Di Indonesia, pendidikan prasekolah pada awalnya hanya diperuntukkan golongan ningrat dan anak dari pemerintah Belanda, sedangkan di luar pendidikan anak usia dini atau yang disebut dengan ECS atau Early Childhood Education and Care diperuntukkan golongan kurang mampu dan anak berkebutuhan khusus. Dan yang materi yang tadi, landasan pendidikan, yaitu merupakan salah satu kajian dikembangkan dalam berkaitannya dengan dunia pendidikan. Konsep pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Sedangkan kegiatan pembelajarannya mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu yang pertama, siswa bukan sebagai orang dewasa yang muda dalam proses berpikirnya. 2. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik. 3. Keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan. 4. Untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar, perlu mengaitkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki si belajar. 5. Pemahaman dan retensi akan meningkat jika materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu. Dan yang terakhir yaitu adanya perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan. Ciri-ciri anak prasekolah dari umur 3-6 tahun yaitu biasanya ada di TK. Yang pertama, ciri fisik anak prasekolah. 2. Ciri sosial anak prasekolah. 3. Ciri emosional anak prasekolah. 4. Ciri kognitif anak prasekolah. Adapun pengaruh tokoh-tokoh pada abad ke-18 dan sebelumnya, yaitu pertama Martin Luther, yang kedua Jean-Jacques Rousseau, 3. Johann Hendrik Pestalozzi, dan adapun pengaruh dari tokoh abad ke-19 sampai ke-20 yaitu Friedrich Wilhelm Froebel, John Dewey, Maria Montessori, MC Milan bersaudara, Jean Piaget, dan pengaruh tokoh lain terhadap pendidikan masa dini yaitu pertama Denley Hall, 2. G.M.C. Fixer Hahn, 3. Benjamin Bloom, 4. Jerome Brunner. Adapun perkembangan pada anak usia dini yaitu perkembangan merupakan suatu perubahan dan perubahan ini tidak bersifat kuantitatif. Tahap pertumbuhan anak, pertumbuhan yang dimaksud tidak hanya pada bagian luar tubuh saja, tetapi juga pada organ dalam tubuh, termasuk otak, jantung, dan hati. Adapun pertumbuhan pada anak yaitu pertama masa prarahir atau masa konsepsi, yang kedua masa bayi, yang ketiga masa balita, yang keempat masa prasekolah,
Dan selanjutnya masa sekolah dasar, masa remaja. Itulah hasil dari Diskusi. pemaparan dari mata kuliah pendidikan prasekolah dari 6 materi tadi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.